Kalian kita sudah selesai dari pembahasan tentang sulasi mujarrad, rubai mujarrad, sulasi mazid dan rubai mazid. Yang mana dari keempat ini tersusun atau dari keempat kelompok wazan sorof ini adalah sumber daripada seluruh macam bentuk fiil-fiil yang ada di dalam kosakata bahasa Arab. Fiil-fiil yang ada di dalam kosakata bahasa Arab ada yang tergolong sebagai sulasi mujarrad, ada yang tergolong sebagai rubai mujarrad, ada yang tergolong sebagai sulasi mazid, dan ada yang tergolong sebagai rubai mazid. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya di materi al-masdar wa ma yashtaqu minhu. Masdar dan apa yang diambil bentuknya dari masdar tersebut. Baik, Mas Admin mungkin bisa saya dijadikan host juga. Baik, Ustaz. Oh ya, saya mohon maaf sebelumnya untuk malam ini saya nggak bisa buka kamera karena pencahayaannya cukup redup di lokasi saya untuk sekarang. Insya Allah besok bisa seperti pertemuan yang tadi. Baik, kita mulai materinya di pembahasan al-masdar wa mashtaqu minhu. Malam ini kita akan membahas tentang masdar. Jadi rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masdar sebagaimana yang ada di hadapan kita, baik yang membuka PDF maupun yang membuka layar. Jadi masdar ini adalah satu bentuk kata di dalam bahasa Arab, dan masdar ini tergolong sebagai isim, ya. Jadi definisi dari masdar itu adalah isim. Isim apa? Isim yang menunjukkan suatu kejadian tertentu dan bentuknya tidak berkaitan dengan waktu. Jadi masdar itu adalah sebuah isim yang menunjukkan kejadian atau perbuatan tertentu dan tidak mengandung unsur waktu, ya, tidak mengandung unsur waktu. Namun huruf-huruf masdar itu tersusun dari huruf-huruf fiil. Jadi seringkasnya masdar itu adalah sebuah isim yang menjadi sumber dari huruf-huruf fiil. Isim yang menjadi sumber pembentukan fiil. Sebagaimana di sini definisinya, al-masdar wasmun dalla ala hadatsin mujarradin min az-zaman mutadamminan ahrufi fi'lihi lafzan atau takdiran. Masdar adalah sebuah isim yang menunjukkan perbuatan. Jadi isim, ya, isim menunjukkan sebuah perbuatan atau kejadian tertentu yang tidak mengandung unsur waktu. Namun huruf-hurufnya bisa dijadikan fiil. Contohnya, seperti kata dorban. Dorban atau dorbun, kemudian kitalan atau kitalun, dorbun, dorban, kitalun, kitalan. Ini adalah masdar. Masdar. Dan huruf-hurufnya merupakan huruf-huruf yang bisa dijadikan fiil. Jadi kitalan ini adalah isim, dorban adalah isim, dan huruf-hurufnya bisa dijadikan fiil. Huruf-hurufnya bisa dijadikan fiil. Seperti itu. Atau kalau dalam pendekatan bahasa Indonesia, misalnya dorban ini artinya pukulan. Kitalan, peperangan. Dorban, pukulan. Bentuk kata kerjanya memukul, memukul, telah memukul, sedang memukul. Dorban, pukulan. Doroba, telah memukul. Yadribu, sedang memukul.
Begitu juga dengan kata kitalan. Kitalan artinya perang. Dan bentuk fiilnya qatala, yaitu memerangi. Sampai di sini insya Allah pendekatannya bisa lebih dipahami ya. Jadi masdar ini dalam bahasa Arab oleh mayoritas para ulama, inilah yang menjadi sumber dari seluruh turunan cabang kata yang ada di dalam bahasa Arab. Baik itu fiil maupun isim yang lain. Jadi masdar ini adalah sumber utama dari pembentukan seluruh bentuk kosakata yang ada di dalam bahasa Arab. Baik, jadi saya tekankan lagi masdar itu adalah isim yang menunjukkan perbuatan atau kejadian yang tidak mengandung unsur waktu. Tidak mengandung unsur waktu, dan huruf-hurufnya bisa dijadikan fiil. Seperti itu. Kemudian kita lihat bait selanjutnya. Kita lihat pada bait selanjutnya. Di sini diterangkan bahwasanya wa masdarun ata ala darbaini mimi wa ghairihi ala kismaini min zi salati falzamil ladhi sumi' wa ma adahu fal qiyasa tattabi'. Dari bait ke-16 kita bisa lihat bahwa masdar itu datang atau terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mim, masdar mimi, dan masdar ghairu mimi, dan ini terbagi menjadi dua kelompok. Jadi kita lihat keterangan penulis. Masdar terbagi menjadi dua bagian, atau terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah masdar mimi, dan yang kedua adalah masdar ghairu mimi. Masdar mimi adalah masdar yang dimulai dengan huruf mim tambahan pada kalimat, pada suatu kalimat atau suatu kata. Contoh katanya seperti ma'laman. Ma'laman. Dari kata alimah. Jadi kata alimah ditambahkan dengan huruf mim tambahan, maka bentuknya adalah ma'laman. Ini adalah masdar mimi. Masdar mimi adalah satu masdar yang dimulai dengan huruf mim pada suatu fiil. Pada suatu fiil. Jadi bentuknya dari fiil dulu, alimah, kemudian ditambahkan dengan mim tambahan menjadi ma'laman. Dan ini ada rumusnya tersendiri, insya Allah kita akan bahas. Kemudian selanjutnya adalah masdar ghairu mimi. Nah, masdar ghairu mimi ini adalah masdar yang tidak mengikuti ketentuan rumus mim tambahan. Jadi masdar mimi punya ketentuan yaitu ada mim tambahan, sedangkan masdar ghairu mimi ini ketentuannya tidak ada huruf mim tambahan. Dan masdar mimi, masdar ghairu mimi itu terbagi menjadi dua. Ada sama'i, dan yang kedua ada qiyasi. Jadi masdar ghairu mimi ini masdar non mim tambahan. Masdar yang tidak menggunakan mim tambahan. Ada dua jenis, sama'i dan qiyasi. Nah, kita terangkan di sini apa itu sama'i dan apa itu qiyasi. Jadi sama'i ini adalah masdar yang mana tidak memiliki rumus baku. Masdar yang tidak memiliki rumus baku. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya masdar itu selalu memiliki patokan di setiap wazan. Selalu memiliki patokan atau rumus di setiap wazan. Contohnya, misalnya kalau kita mau, ini ada di pembahasan selanjutnya. Misalnya kalau kita mau singgung, af'ala bentuk masdarnya adalah if'alan. Af'ala yuf'ilu masdarnya if'alan. Dan ini rumusnya adalah if'alan. Dari kata af'ala yuf'ilu. Akan tetapi, pada masdar ghairu mimi, ada yang bersifat sama'i. Yaitu tidak memiliki rumus baku. Dan patokannya adalah apa yang dituturkan oleh orang-orang Arab dari zaman ke zaman. Jadi, masdar ghairu mimi ada yang sama'i, yaitu tidak memiliki rumus baku, dan patokan rumusnya adalah apa yang dituturkan oleh orang Arab dari zaman ke zaman.
Kemudian yang kedua dari masdar ghairi mimi ada yang namanya kiasi. Nah, kiasi ini adalah masdar yang memiliki patokan rumus baku. Sama'i tidak memiliki rumus yang baku, kiasi memiliki rumus yang baku. Contohnya, kalau sama'i, alima ya'lamu. Kata alima ya'lamu, masdarnya adalah ilman. Ini sama'i. Adapun kiasi, akroma yukrimu, jadinya ikroman. Tarjama yutarjimu, rumusnya adalah tarjamatan. Akroma, rumus wazannya adalah af'ala. Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Akroma yukrimu ikroman. Contoh selanjutnya, tarjama yutarjimu tarjamatan. Tarjama yutarjimu tarjamatan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Tarjama fa'lala yutarjimu yufa'lilu tarjamatan. Fa'lalatan. Artinya kiasi itu masdarnya punya rumus baku. Kurang lebih seperti itu. Dan yang sama'i sebelumnya tidak memiliki rumus yang baku. Dan patokannya adalah apa yang dituturkan oleh orang Arab dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, sampai di sini kita sudah jelas gambaran secara umum masdar dibagi menjadi dua, masdar mimi, yang kedua masdar ghairi mimi, dan masdar ghairi mimi dibagi jadi dua lagi, ada sama'i dan ada qiyasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada masdar mimi. Yang pertama kita bahas adalah sekarang masdar mimi. Kita lihat pada bait selanjutnya untuk pembahasan masdar mimi. Jadi pembahasan kita sekarang yang perlu kita tekankan supaya tidak rancu adalah masdar mimi ya. Masdar mimi bait ke-18 dan ke-19. Mimis sulasi in yakun min ajwafi sahihin au mahmuzin au mudha'afi ataka maf'alin bi fathataini wa syadza minhuma bi kasril aini. Jadi ritme bacanya atau langgam baca syair yang berisi ilmu itu seperti itu. Mimis sulasi in yakun min ajwafi sahihin au mahmuzin au mudha'afi ataka ka maf'alin bi fathataini wa syadza minhuma bi kasril aini. Kita terangkan dimulai dari bait 18 ini bahwasanya masdar mimi ada yang menggunakan rumus maf'al. Jadi masdar mimi ini memiliki dua rumus. Yang pertama, maf'al, rumus yang utama ya. Maf'al. Yang kedua adalah maf'il. Maf'alu, maf'ilun. Ini rumus dasarnya untuk masdar mimi. Nah, kita akan membahas dua rumus ini di setiap pembahasan bait, insyaallah ta'ala. Masdar mimi punya dua rumus, yang utama maf'alun dan maf'ilun. Maf'alun, kita lihat, mimi sulasi in yakun min ajwafi sahihin au mahmuzin au mudha'afi ataka maf'alin bi fathataini. Nah, bahwasanya untuk fi'il sulasi, kawan-kawan sekalian, untuk fi'il sulasi, sulasi mujarrad tentunya, untuk sulasi mujarrad ya, sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad, kalau dalam bentuk sahih, sulasi mujarrad kalau dalam bentuk sahih, sahih ini artinya bebas dari huruf illat, ya. Huruf illat itu ada alif, waw, dan ya. Jadi kalau ada fi'il sulasi mujarrad yang tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya, maka disebut sebagai fi'il sulasi mujarrad sahih.
Kalau ada fi'il sulasi mujarrad yang sahih alias tidak ada huruf alif, waw atau ya, kemudian ada fi'il sulasi mujarrad yang tidak ajwaf. Ajwaf ini maksudnya huruf ainnya atau bagian ain dari fi'ilnya itu adalah huruf illat, ya. Ajwaf. Misalnya fa'ala. Fa'ala. Ainnya ini adalah huruf illat. Bisa waw atau alif atau ya. Nah, kemudian atau mudho'af. Mudho'af itu apa? Nanti kita akan terangkan juga sebenarnya, tapi kita ringkas sedikit. Mudho'af itu huruf ain dan huruf lamnya terdiri dari satu huruf yang sama. Kemudian atau mahmus. Mahmus itu adalah fiil yang di dalamnya terdapat huruf hamzah. Jadi kalau ada fiil sulasi mujarrad yang dalam kondisi sahih alias bebas dari huruf illat, alif, waw atau ya, atau fiil sulasi mujarradnya ajwaf, alias huruf ainnya, bagian ain fiilnya itu huruf illat, atau fiil sulasi mujarradnya itu mudho'af, alias huruf ain dan huruf lamnya itu satu jenis huruf yang sama, atau fiil sulasi mujarradnya itu mahmus, alias ada huruf hamzah di dalamnya. Maka rumusnya adalah maf'al, ya. Maka rumusnya itu adalah maf'al. Contohnya. Jadi semua ini rumusnya maf'al, ya. Jadi semua ini rumusnya maf'al. Contohnya kita terangkan. Misalnya sahih. Ya, ini sahih. Misalnya kita mulai dari yang sahih. Nasara yansuru. Kita mulai dari yang sahih, ya. Ada nasara menjadi mansor. Mansoru. Kemudian kalau dia ajwaf. Contohnya qoma yaqumu. Qoma jadinya maqamun. Maqamun. Kemudian mudho'af. Mudho'af. Contohnya ada madda yamuddu. Madda bentuknya adalah mamaddan atau mamaddun. Kemudian yang terakhir ada mahmus. Contohnya seperti kata amala atau akala. Akala atau amala, ya, sesuai yang di buku. Amala. Bentuknya adalah ma'malun. 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 Amala ma'malun. Amala ma'malun. Ini dia yang mengikuti rumus maf'al. Jadi sulasi mujarrad, sahih, ajwaf, mudho'af, mahmus. Itu yang mengikuti ketentuan maf'al. Nah, ada juga yang dalam kondisi sahih, ajwaf, mudho'af atau mahmus, tapi dia mengikuti bentuk rumus maf'il. Jadi pada kondisi keempat ini
Ada beberapa kata yang menjadi pengecualian ya. Rumus asalnya adalah maf'al, tapi bisa saja menjadi maf'il bagi sebagian kosakata. Contohnya apa? Misalnya kata tola'a. Tola'a ini kategorinya masih sahih ya. Ini kita bicara pengecualian. Standarnya adalah maf'al. Maf'alun. Standarnya adalah maf'alun bagi sulasi mujarrad, sahih, ajwaf, mudha'af, dan mahmus. Adapun yang pengecualian itu menggunakan bentuk maf'ilun. Contohnya dari kategori fi'il sulasi mujarrad sahih. Tola'a yatla'u, maka bentuk masdar miminya matla'an atau matli'an. Matli'un atau sajada yasjudu. Sajada yasjudu jadinya harusnya masjadun ya. Tapi yang biasa kita dengar adalah masjidun. Masjidun. Nah, ini pengecualian saja di beberapa kosakata ya. Dan tidak ada ketentuan untuk pengecualian. Hanya kalau kita cek dalam kamus-kamus ada standar, tapi ada contoh-contoh kosakata yang keluar dari standar tersebut dan itu pengecualian. Baik, di sini insya Allah sudah bisa paham, tidak ada kendala insya Allah salah ya. Kalau ada kendala nanti bisa di chat di grup. Kemudian kita pindah selanjutnya ke bait selanjutnya. Kadas muzamani wal makani. Kadas muzamani wal makani min mudhari'in illa bi kasri hayabin. Jadi kita akan membuat suatu bentuk masdar yang disebut sebagai isim zaman dan isim makan. Nah, kita terangkan isim zaman dan isim makan. Isim zaman, isim yang menunjukkan waktu. Isim zaman, isim yang menunjukkan waktu. Isim makan itu isim yang menunjukkan tempat. Tempat main bola, tempat berenang, tempat tidur. Meskipun ada istilah yang sinonim ya, tempat tidur kasur, tempat tidur ranjang, tempat tinggal rumah, tempat main bola lapangan. Nah, ungkapan tempat ini, tempat itu, tempat ini, dan seterusnya, itu punya kaidah khusus dalam bahasa Arab. Namanya ismul zaman dan ismul makan. Dan ada cara membuatnya. Silakan diperhatikan. Pembuatan isim zaman dan pembuatan isim makan itu menggunakan rumus maf'al juga. Oleh karena itu, di sini menggunakan kata kaza ya. Begitu juga isim zaman dan isim makan mengikuti ketentuan sebelumnya, yaitu menggunakan rumus maf'al. Jadi isim zaman dan isim makan itu cara membuatnya adalah dengan menggunakan rumus maf'al. Dengan syarat. Syaratnya apa? Ketika sebuah fi'il sulasi mujarrad itu tidak huruf ainnya itu tidak berharokat kasroh. Tidak berharokat kasroh. Misalnya, tola'a yatla'u atau contoh kata la'ibah. La'ibah artinya bermain. La'ibah yal'abu. La'ibah yal'abu. La'ibah yal'abu. La'ibah yal'abu. La'ibah, kawan-kawan, la'ibah yal'abu. Bagian huruf ain di fi'il mudhari ini berharokat fathah. Fathah. Maka
La'iba yal'abu ini cocok untuk dijadikan isim makan ya, dengan rumus maf'al. Jadinya mal'ab. Mal'abun. Jadi rumusnya isim zaman, isim makan, cara membuatnya adalah dari sulasi mujarrad. Dari sulasi mujarrad, asalkan huruf ain pada fi'il mudhari'nya tidak berharokat kasroh. Ya, tidak berharokat kasroh. Jadi fi'il mudhari yang ain fi'ilnya berharokat fathah atau dhammah bisa dijadikan sebagai isim zaman dan isim makan dengan rumus maf'al. Jadi rumus maf'al kita uraikan sedikit. Isim zaman, isim makan dengan rumus maf'al. Caranya seperti apa? Ain fi'il mudhari, ain fi'il mudhari tidak kasroh. Ain fi'il mudhari'nya tidak kasroh. Sehingga untuk menjadikan isim zaman atau isim makan bisa menggunakan rumus maf'al. Nah, tapi kalau ain fi'ilnya berharokat kasroh, maka rumusnya menjadi maf'il. Isim zaman, isim makan dengan rumus maf ilun. Caranya apa? Ain fi'il mudhari kasroh. Ain fi'il mudhari'nya kasroh. Seperti itu. Jadi isim zaman, isim makan. Cara membuat isim zaman, isim makan itu ada dua. Ada yang rumusnya dengan maf'al dan ada yang rumusnya dengan maf'il. Yang rumusnya dengan maf'al, ain fi'il mudhari'nya wajib berharokat fathah atau dhammah. Sehingga fi'il sulasinya bisa menjadi maf'al. Adapun yang ain fi'il mudhari'nya berharokat kasroh, maka fi'il sulasinya itu bisa menjadi maf'il. Seperti itu. Nah, contohnya yang menjadi maf'al sebagaimana yang kita sebutkan tadi ada kata la'iba yal'abu, ada kataba yaktubu yang rumusnya maf'al ya. Tadi ketentuannya ain dari fi'il mudhari'nya ghairu maksurul ain. Ainnya tidak berharokat kasroh. Contohnya kataba yaktubu maktabun. Kataba yaktubu maktabun. Adapun kalau ain dari fi'il mudhari'nya berharokat kasroh, maka rumusnya adalah maf'ilun. Contohnya jalasa yajlisu majlisun. Baik, kita pindah selanjutnya. Waftah laha minna kisin wa makurin wa kis bi mu'talin kama frukin ya'in. Maksudnya apa? Bahwasanya masdar mimi, kemudian isim zaman, kemudian isim makan. Jadi ada 3 poin ya. Masdar mimi, isim zaman, dan isim makan. Masdar mimi, isim zaman, isim makan. Kalau dibuat dari fi'il nakis dan lafif makrun, maka bentuk masdar mimi, isim zaman, isim makannya berpatokan dengan rumus maf'al. Nah, masdar mimi, isim zaman, isim makan, kalau dalam kondisinya itu fi'il sulasi mujarrad yang
huruf lamnya itu apa namanya? Adalah huruf illat. Ya, betul. Fa, ain dan lam. Jadi ini huruf illat ya. Nah, ini kalau huruf lamnya huruf illat maka disebut sebagai nakis. Nah, lafif makrun ini adalah fiil fiil sulasi mujarrad yang ainnya dan lamnya ini adalah huruf illat ya, huruf illat. Ainnya huruf illat, lamnya huruf illat. Itu disebut sebagai lafif makrun. Ini lafif makrun, ini nakis. Nah, nakis makrun. Istilah nakis, makrun, ajwaf, mudoaf, mahmus. Ini ada pembahasan tersendiri insya Allah. Sebagaimana di dalam nazom ini ada pembahasannya khusus di pertemuan terakhir insya Allah ta'ala. Nah, tapi kita angkat sedikit ya. Nah, fi'il nakis dan lafif makrun kalau mau dijadikan masdar mimi, mau dijadikan isim zaman, dan mau dijadikan isim makan, maka rumusnya adalah maf'al. Ya, maf'al. Contohnya, kata ro'a. Ro'a, yar'a. Ro'a, ada huruf ilatnya ya di terakhir. Ini nakis. Kemudian, da'a, yada'u, ini nakis. Ini nakis, ini nakis. Marma, ini nakis, dan seterusnya nakis. Nah, ro'a, yar'a, da'a, yada'u, ro'a, yar'a, da'a, yada'u, dan seterusnya. Ini rumus masdar mimi, isim zamannya dan isim makannya adalah maf'al. Ro'a, yar'a, mar'a. Da'a, yada'u, mada'a. Roma, yarmi, marma. Jadi isim fi'il nakis, fi'il lafif makrun, kalau mau dijadikan masdar mimi, isim zaman atau isim makan, maka rumusnya adalah maf'al. Seperti itu. Nah, kemudian begitu juga dengan lafif makrun ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Contohnya dari kata qawiya yaqwa. Ya, qawiya yaqwa. Wa dan ya ini uh, apa namanya? Huruf ilat ya. Wa dan ya adalah huruf ilat. Qawiya yaqwa. Maka bentuk masdar mimi atau isim zaman atau isim makannya makwa. Syawa yashwi mashwa. Mashwa. Syawa yashwi mashwa. Dan seterusnya dengan contoh dan rumus yang sama. Nah, adapun sekarang wa in kana minal mu'talil fa misalan au kana lafifan mafruqan ya'ti ala wasni maf'il. Nah, sekarang berkebalikannya. Jadi kalau ada fiil yang fa, bagian fa-nya itu adalah huruf ilat dan huruf fa dan huruf lamnya adalah huruf ilat. Nah, seperti ini ilustrasinya kurang lebih. Kotak pertama ini disebut sebagai misal. Kotak kedua disebut sebagai lafif mafruk. Nah, ketika sebuah fiil dalam bentuk misal atau dalam bentuk mafruk, maka rumus masdar mimi, rumus isim zaman atau rumus isim makannya berbentuk maf'il. Rumusnya berbentuk maf'il. Wa in kana mu'talil fa aw lafifan mafruqan. Maka rumusnya maf'il. Jadi kalau bentuk fiilnya misal atau lafif mafruq, maka rumusnya adalah maf'il.
Contoh dari kata wa'ada, ya'idu, wa'ada. Wa mengikuti rumus misal karena huruf fa-nya atau bagian fa fiilnya adalah huruf illat, huruf wa. Maka cara membuatnya sesuai dengan rumus maf'il. Wa'ada mau'idan. Kemudian waliya yali. Waliya yali. Huruf fa, bagian fa dan bagian lamnya adalah huruf illat. Wa, liya. Wa, liya. Wa dan ya. Karena wa dan ya, maka rumusnya ketika ingin dijadikan fiil ketika dijadikan masdar mimi, isim zaman atau isim makan, maka rumusnya maf'ilun. Contohnya waliya yali. Waliya mau mauli. Waliya mauli atau maula. Bisa mauli, bisa maula, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bait selanjutnya. Wa ma 'ada tsulasi kullan ij'ala misla mudhari'in laha qad juhila kadasmu maf'ulin wa fa'ilin kusir ainan wa awwalun laha miman yasir. Nah, ini sekarang masuk ke pembahasan cara membuat masdar mimi atau isim zaman atau isim makan dari selain sulasi mujarrad. Seluruh pembahasan sebelum bait 22 dan 23 ini adalah cara membuat masdar mimi, isim zaman, isim makan dari sulasi mujarrad. Pembahasan yang kita sebutkan tadi itu semuanya cara membuat masdar mimi, isim zaman, dan isim makan dari sulasi mujarrad. Nah, bagaimana cara membuat masdar mimi, isim zaman, dan isim makan dari selain sulasi mujarrad? Apa saja yang selain sulasi mujarrad? Tadi kita sebutkan ada 4 ya, kelompok wazan. Sulasi, 3, mujarrad, MU. Sulasi, mazid, MA. Maaf, sesuai urutan ya. Rubai, mujarrad, sulasi, mazid, rubai, mazid. Nah, kita sudah bahas cara membuat masdar mimi, isim zaman, isim makan dari sulasi mujarrad. Nah, sekarang sisanya ya. Rubai mujarrad, rubai mujarrad, sulasi mazid, dan rubai mazid. Cara buat masdar mimi, isim zaman, dan isim makan. Terbagi menjadi 2 ya. Tadi kita sudah bahas, ada yang khusus sulasi mujarrad dan ada yang khusus 3 kelompok. Rubai mujarrad, sulasi mazid, dan rubai mazid. Ini dikelompokkan bersama karena ketentuannya sama. Kita perhatikan, wa ma 'ada sulasi kullan ij'ala mislu mudhari'in laha qad juhila kadasmu maf'ulin wa fa'ilin kusir ainan wa awwalun laha miman yasir. Jadi kawan-kawan sekalian, cara membuat masdar mimi, isim zaman, dan isim makan, dan isim maf'ul ya tentunya, dan isim maf'ul dari fi'il selain sulasi mujarrad. Maka cara membuatnya adalah dengan posisi harokat atau dengan susunan harokatnya sebagai harokat majhul. Maksudnya apa? Nanti kita buat ilustrasinya. Illa anna harfal mudhara'a yubdilu miman madmumah. Nah, di sini yang menarik. Jadi, saya rumuskan ya, sulasi, rubai, mujarrad, sulasi, mazid, rubai, mazid. Cara membuat masdar mimi, isim zaman, dan isim makannya. Yang pertama,
Yang pertama perlu diperhatikan bahwa seluruh bentuk rubai mujarrad, sulasi mazid, dan rubai mazid semuanya ditambahkan huruf mim berharokat dhammah, ya. Mim berharokat dhammah. Dan susunan hurufnya itu mengikuti bentuk fiil mudhari mabni majhul. Maksudnya mabni majhul, jadi ini huruf fiilnya. Nah, satu huruf sebelum huruf terakhir itu wajib berharokat fathah. Satu huruf sebelum huruf terakhir wajib berharokat fathah. Contohnya, silakan dilihat. Muta'allamun. Muta'allamun dari kata ta'allama ya ta'allamu. Mustakhrajun dari kata istakhraja yastakhriju. Mutarjamun dari kata tarjama yutarjimu. Nah, masing-masing contoh ini mewakili ada yang rubai mujarrad, sulasi mazid, dan rubai mazid. Jadi cara membuat masdar mimi, sekali lagi, isim zaman dan isim maf'ul dari fiil sulasi, fiil selain sulasi mujarrad. Jadi cara membuat masdar mimi, isim zaman, isim makan, dan isim maf'ul dari ketiga ini, itu yang pertama, bagian awal itu ditambahkan huruf mim dhammah, kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir itu difathahkan. Satu huruf sebelum terakhir itu difathahkan. Istakhroja yastakhriju mustakhrojun. Huruf ro-nya difathahkan. Kemudian ta'allama ya ta'allamu muta'allamun. Huruf la-nya difathahkan. Tarjama yutarjimu mutarjamun. Huruf jimnya difathahkan. Ini cara membuat masdar mimi, isim zaman, dan isim makan, serta isim maf'ul dari ketiga kelompok ini. Rubai mujarrad, sulasi mazid, dan rubai mazid. Selanjutnya, kalau ingin membuat isim fa'il. Kalau membuat isim fa'il dari ketiga kelompok tersebut, rubai mujarrad, rubai mujarrad, sulasi mazid, dan rubai mazid, maka rumusnya ini pembuatan kurang lebih seperti ini ya. Nah, adapun isim fa'ilnya, rumusnya itu setiap kata diawali dengan huruf mim, akan tetapi satu huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan. Jadi isim fa'il itu ditambahkan mim berharokat dhammah di awalnya, kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan. Nah, dan satu paragraf ini khusus untuk membahas cara membuat masdar mimi, isim zaman, isim makan, dan isim maf'ul dari rubai mujarrad, sulasi mazid, dan rubai mazid. Kemudian ada tambahan kalau membuat isim fa'il, maka ada penjelasannya juga, yaitu dengan cara menambahkan mim berharokat dhamma di awal, kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan. Baik kawan-kawan sekalian, ini pembahasan masdar mimi wama yashtaqu bihi. Pembahasan masdar mimi dan apa-apa yang diambil dan berhubungan dari masdar mimi. Ada isim zaman, ada isim makan, ada juga isim maf'ul dan isim fa'il dari rubai mujarrad, sulasi mazid, dan rubai mazid. Jadi gambar-gambar seperti ini untuk memudahkan ilustrasi ya. Barangkali mungkin di antara kawan-kawan sekalian ada yang mungkin kesulitan memahami diksi saya.
dari ilustrasi yang kita tulis di papan ini, semoga bisa membantu ya. Yang kita tulis di layar, semoga bisa membantu pemahaman kawan-kawan. Baik, pembahasan masdar dan wa ma yashtaqu minhu sudah selesai ya. Insya Allah kita akan baik. Ada pertanyaan ya? Apakah kata maul waliya yali itu bentuk masdar apa namanya? Masdar miminya atau isim zaman atau isim makannya adalah maula? Di sini ada keterangan ya. Ada keterangan di catatan kaki. Ya, ini catatan kakinya. Jadi kata waliya yali berdasarkan catatan kaki, kalau menggunakan rumus yang telah ditentukan tadi, maka waliya yali itu bentuk masdar miminya adalah mauliyun, mau mauliyun, maf'ilun, maf maf'ilun. Nah, kenapa bisa maulah? Karena di sini keterangannya kullibatil kasrah fathatan li illatin sorfiyah. Kenapa bisa menjadi maulah? Karena ada indikasi sorof, ada indikasi kaidah sorof yang lain bahwasanya kata maula, kata mauli itu bisa diubah harokat, salah satu harokatnya, sehingga dari mauli menjadi maula. Karena apa? Karena ada indikasi alasan sorof, ada indikasi alasan sorofnya. Seperti itu. Jadi kawan-kawan sekalian, terkait masdar mimi wa ma yashtaqu minhu di pembahasan yang kita sebutkan dari tadi, di sini eh, tidak dibagi secara tidak dibagi secara baku ya, maf'al yang mana, maf'il yang mana di setiap pembahasan. Tapi wafwan, pembahasan masdar mimi, maf'al, maf'il ini tidak dikelompokkan berdasarkan rumusnya langsung semuanya, tapi berdasarkan kondisi daripada fiil. Jadi kalau kita perhatikan dari awal, kalau fiilnya sahih, kalau fiilnya ajwaf, mudhoaf, itu dibagi, ada yang jadi maf'al, ada yang jadi maf'il. Kalau fiil sulasinya mu'tal sekian, kalau fiil sulasinya mu'tal sekian yang lain, maka ada yang jadi maf'al, ada yang jadi maf'il. Jadi setiap kondisi fiil sulasi mujarrad itu dibagi, ada yang jadi maf'al, ada yang jadi maf'il. Seperti itu alur pembahasan kita dari tadi. Ya, ada yang bertanya ya? Bagaimana cara kita mengartikan masdar mimi ke dalam bahasa Indonesia? Ya, masdar mimi kita jadikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Di awal tadi sempat kita sebutkan dengan pendekatan ya. Ini pendekatan semacam ini hanya bukan mutlak, tapi kurang lebih membantu kita untuk memahami makna dari masdar mimi, isim zaman dan isim makan. Maf'al, maf'il itu rumusnya ya, maf'al dan maf'il. Misalkan kalau kita katakan dengan contohnya ya, kita terapkan contoh dari rumus maf'al dan maf'il. Contohnya, koma yakumu makoman. Koma yakumu makoman. Koma berdiri. Makoman tempat berdiri. Nasoro mansoron. Nasoro menolong. Mansoron tempat pertolongan. Seperti itu. Begitu pendekatannya. Atau kata dari tadi kita sebutkan isim zamannya ya. Kemudian misalnya kita sebut ini isim makan. Makoman tempat berdiri. Kita buat isim zamannya. Contohnya kata goroba yag
Yagrubu. Bentuk masdar miminya adalah bukan magrobun ya, magribun. Karena pengecualian. Goroba terbenam, goroba terbenam, yagrubu terbenam. Goroba yagrubu terbenam. Magribun tempat terbenam. Indikasinya apa? Tempat terbenam, waktu terbenam matahari, maghrib. Jadi maghrib ini menunjukkan waktu terbenamnya matahari. Seperti itu. Jadi masdar mimi itu punya arti indikasinya tempat, nama tempat atau nama waktu. Nama tempat atau nama waktu. Seperti itu. Dan ada juga kosakata yang tidak bisa dijadikan isim zaman, tidak bisa dijadikan isim makan, tapi dia masdar mimi. Seperti itu. Kemudian, ya, dari pertanyaan, kalau muta'allimun itu subjek, muta'allamun objek. Ya, kalau dengan pendekatan bahasa Indonesia, ya, muta'allimun itu subjek, muta'allamun objek. Tapi dalam bahasa Arab, konsep untuk memahami subjek dan objek itu dipelajari di ilmu nahwu. Mengapa demikian? Karena ada suatu kata yang bentuk asalnya subjek, tapi dalam penempatan sebuah kalimat posisinya menjadi objek. Ya, seperti itu. Maksud saya, benar bentuknya muta'allimun itu bentuk subjek. Muta'allamun itu bentuknya objek. Tapi nanti dalam ilmu nahwu, meskipun suatu kata berbentuk subjek, rumusnya berbentuk subjek, tapi di dalam ungkapan kalimat bisa jadi posisinya berubah menjadi objek. Bisa jadi posisinya berubah menjadi keterangan. Seperti itu. Itu kalau di ilmu nahwu. Jadi yang Mas tadi siapa? Afwan, terlalu cepat saya close. Jadi Mas Ihsan, ya betul. Kurang lebih seperti itu. Secara bentuk rumus kata. Sahih, Mas Rodi. Masya Allah, barakallahu fiik, Mas Rodi. Nah, ini contohnya. Ra'aitul mu'allima fil fasli. Aku melihat guru, aku melihat pengajar di kelas. Ra'aitu, aku melihat al-mu'allim, pengajar di kelas. Al-mu'allim secara rumus adalah subjek. Secara rumus, mu'allim, subjek. Secara rumus dia ada bentuknya sebagai subjek. Secara rumus ya. Tapi secara posisi kata, dia sebagai objek. Seperti itu. Jazakumullah khairan Mas Rodi sudah bantu menerangkan. Ya, insya Allah ta'ala. Oh iya ya, kita masih sampai 21.30 ya, insya Allah ta'ala. Ini lebih ringan insya Allah dibandingkan dengan Mas Darmimi tadi. Wafikum. Kita masuk ya sekarang bismillah ke faslun fi hayatil fi'lil madhi ma'luman wa majhulan wa hamzati al-wasl. Jadi kita akan masuk ke pembahasan tentang fi'il madhi secara khusus. Nah, di chat group ada yang bertanya tentang patokan susunan harokat ya. Nah, kita akan pelajari patokan susunan harokat secara spesifik berdasarkan jenis kata. Yang kita mulai dari fi'il madhi. Jadi fi'il madhi kawan-kawan sekalian itu ada yang bentuknya maklum, ada yang bentuknya majhul, dan kita akan membahas tentang hamzah al-wasal insyaallah taala. Nah, kita mulai. Silakan diperhatikan baitnya. Jadi baitnya berbunyi wa akhiral madif tahanhu mutlaqa wa dumma in biwawi jam'in ulhiqa
wasakki wasak wasakkinin dhamira raf'i hurrika. Jadi pembahasannya sampai sini. Ini membahas tentang harokat fi'il madhi. Harokat terakhir dari fi'il madhi. Yang pertama, fi'il madhi secara asal bentuk dasarnya, fi'il madhi secara asal bentuk dasarnya itu harokatnya berharokat fathah mutlak. Baik baik harokat fathah itu ditulis secara tegas di huruf terakhirnya maupun tidak tertulis namun diwakili oleh huruf ilat, ya. Jadi secara mendasar, secara asal fi'il madhi itu harokatnya pasti fathah. Pasti fathah. Contoh katanya doroba. Bisa juga harokat terakhirnya fathah itu tidak ditulis karena dihalangi atau karena ada huruf ilatnya. Contoh kata goza dan roma. Huruf terakhirnya itu tidak ada huruf fathah, tidak ada harokat fathah, tapi harokat fathahnya terhitung dan dianggap tersembunyi. Seperti itu. Jadi doroba harokat fathahnya nampak, goza dan roma itu harokat fathahnya tersembunyi. Nah, itu yang pertama. Jadi secara mendasar harokat fi'il madhi itu fathah. Yang kedua, harokat fi'il madhi itu bisa juga dhammah kalau dia bersambung dengan wawul jamaah atau wawul jamaah. Jadi harokat fi'il madhi bisa berharokat dhammah kalau bersambung dengan wawul jamaah. Contohnya dorobu, gozau, romau, seperti itu. Romau, gozau, dorobu, baik dhammahnya nampak seperti dorobu maupun dhammahnya terhitung tersembunyi, ya, seperti goza, yakzu, goza, gozau, romau, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fi'il madhi harokatnya sukun jika bersambung dengan domir raf'il mutaharrik. Ketika bersambung dengan huruf ta yang menunjukkan kata ganti orang kedua. Jadi setiap kata ganti orang kedua di fi'il madhi, setiap kata ganti orang kedua yang ada di fi'il madhi, maka fi'il madhinya berharokat sukun. Jadi kondisi fi'il madhi itu ada tiga. Yang pertama kondisi harokat fi'il madhinya fathah, baik nampak ataupun tersembunyi. Yang kedua, fi'il madhi itu berharokat dhammah kalau bersambung dengan wawul jamaah, baik dhammahnya nampak ataupun tersembunyi. Yang ketiga, fi'il madhi itu harokatnya sukun kalau bersambung dengan domir raf'il mutaharrik. Kalau bersambung dengan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua. Contohnya, dorob tu, aku telah memukul. Gozau tu, aku telah berperang. Romai tu, aku telah melempar. Romai, gozau, dorob, ini menunjukkan ini menunjukkan sukunnya fi'il madhi karena bersambung dengan kata ganti orang kedua. Oh, maaf. Kata ganti orang kedua dan kata ganti orang pertama. Maaf ya. Dorobatu. Ana dorobtu. Anta dorobta. Kata ganti orang pertama atau kedua. Nah, jadi ini ringkasan dari kondisi fi'il madhi. Ada tiga, ya. Sudah kita sebutkan tadi. Kemudian, pada bait selanjutnya, diterangkan wabad'u ma'lumin bi fathin sulika
illal khumasi was-sudasi faskiran. Oh bukan, nadanya salah ya. Wa bad'u ma'lumin bi fathin sulika, berhenti. Kemudian kita masuk illal khumasi was-sudasi faskiran in budi'a bi hamzi waslin kam tahan. Nah, pembahasan selanjutnya dimulai dari bait ke-25, penggalan kedua sampai bagian terakhir. Yakni bahwasanya fi'il mabni lil ma'lum itu awalnya pasti berharokat fathah. Contohnya doroba, akroma, ta'allama. Kecuali khumasi dan sudasi, maka dia dimulai dengan hamzah wasol. Dia dimulai dengan hamzah wasol. Jadi kalau kita kumpulkan semua dari semua wazannya, sulasi, mujarrad, rubai, mujarrad, sulasi, mazid, rubai, mazid. Nah, kalau kita perhatikan setiap fi'il madhi selain yang dijuluki sebagai khumasi atau sudasi, ya, khumasi atau sudasi, misalnya di sulasi mujarrad, ya, sulasi mujarrad, kemudian rubai, mujarrad, kemudian di sulasi mazid itu ada yang rubai, ada yang rubai, ada yang dimulai dengan huruf ta, contohnya tafa'lala dimulai dengan huruf ta, ya. Kemudian di rubai mazid ada taf yang juga dimulai dengan huruf ta, dimulai dengan huruf ta. Nah, semua yang kita tulis di gambar ini dimulai dengan fathah, dimulai dengan huruf yang berharokat fathah, baik di sulasi mujarrad dan rubai mujarrad, di sulasi mazid khususnya rubai dan yang dimulai dengan huruf ta. Kemudian di rubai mazid khususnya yang dimulai dengan huruf ta. Jadi semua ini dimulai dengan harokat fathah, doroba, akroma, ta'allama, ta'allama. Nah, yang menjadi pengecualian itu adalah setiap fiil sudasi dan humasi. Humasi dan sudasi itu dimulai dengan hamzah wasol. Huruf hamzah yang tidak ada bukan huruf hamzah sih sebenarnya, tapi dia lebih ke alif dan terhitung sebagai hamzah dari sisi makna. Imtahana contohnya, istighfar. Ini adalah hamzah wasol. Hamzah wasol. Hamzah yang dibaca kasroh di awal, hamzah yang dibaca kasroh di awal fiil. Ini adalah aturan dari fiil madhi. Jadi fiil madhi ada yang dimulai dengan huruf berharokat fathah, ada juga yang dimulai dengan hamzah wasol. Yang dimulai dengan huruf fathah apa saja? Yang kita lingkar. Yang dimulai dengan hamzah wasol itu sedikit. Di antara 4 ini ada yang khumasi dan ada yang sudasi. Khumasi yang dimulai dengan hamzah wasol dan sudasi yang dimulai dengan hamzah wasol. Kemudian subutuha filib tidak qadil tuzim kahadfiha fi darjiha ma'al kalim. Bahwasanya hamzah wasol pada khumasi dan sudasi itu wajib ada, ya, wajib ada dan wajib dibaca ketika tidak bersambung dengan apapun. Contohnya kata imtahana,
imtahana atau istaghfara. 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 Nah, imtahana, istaghfara ini wajib ditulis dan wajib dilafazkan dengan kasroh ketika tidak bersambung dengan kata apapun. Tapi kalau bersambung dengan kata apapun sebelumnya, maka kaidahnya kaidahnya apabila bersambung dengan kata sebelumnya, kata sebelum kumasi atau sudasi, yang pertama kasroh yang ada pada kumasi atau sudasi seperti imtahana atau istighfar itu berpindah ke huruf di kata sebelumnya kalau kata sebelumnya berharokat sukun. Contohnya qad 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 imtahana, qad istighfar. Cara membacanya kalau disambung, kasrohnya dipindahkan ke huruf sebelumnya yang sukun. Jadi dibacanya qadim tahana, qadistaghfaro, seperti itu. Ya, imtahana istaghfaro itu dibaca kalau tidak bersambung. Tapi kalau bersambung maka wajib dibaca wajib dibaca seperti tadi, yaitu kasrohnya pindah ke huruf sebelumnya, pindah ke huruf pada kata sebelumnya. Kalau sukun. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kata yang didahului oleh imtahana istighfaro itu adalah kata yang berharokat. Contohnya tentunya kawan-kawan sekalian, insya Allah kita sebentar lagi selesai untuk jamnya. Jadi untuk kali ini, jadi kita sudah sampai di pembahasan bagaimana seandainya kalau fiil humasi atau yang sudasi, yaitu yang dimulai dengan huruf alif ya. Jadi yang dimulai dengan huruf alif itu ada yang humasi dan sudasi. Bagaimana kalau dalam kondisi tidak bersambung dan bagaimana dalam kondisi bersambung. Tadi kita sudah jelaskan. Kalau yang tidak bersambung, maka hamzah wasol pada humasi atau sudasi itu dibaca kasroh. Hamzah wasolnya dibaca kasroh. Tapi bagaimana apabila bersambung dengan suatu kata di sebelumnya? Tadi kita terangkan. Contohnya kita ambil di buku ya. Ada kata imtahana. Tadi ada kata imtahana dan istighfar. Jadi imtahana istighfar. Imtahana dan istighfar. Istighfar. Imtahana dan istighfar. Imtahana yakni kalau misalnya disambung oleh kata sebelumnya, misalnya kata sebelumnya ini berharokat kasroh, maka kasroh pada kata hamzah wasol imtahana, harokat kasroh pada hamzah wasol itu pindah ke huruf yang ada pada kata sebelumnya. Imtahana qadim tahana. Imtahana qadim tahana.
Nah, adapun apabila yang fi'il khumasi atau sudasi itu diawali dengan atau didahului oleh kata yang kata yang tidak berharokat sukun. Contohnya, misalnya di sini kita taruh Ahmad, nama orang ya. Ahmadu. Ahmadu ya. Cara bacanya seperti apa? Ahmadum tahana. Ahmadum tahana. Ahmad imtahana. Ahmadu imtahana. Dibacanya Ahmadum tahana. Ahmadum tahana. Jadi hamzahnya tidak dibaca, ya. Hamzahnya, hamzah wasolnya tidak dibaca. Jadi kita diulangi sedikit. Fi'il khumasi atau sudasi kalau didahului oleh kata yang berharokat sukun, maka harokat kasroh dari hamzah wasolnya pindah ke huruf yang ada pada kata sebelumnya. Contohnya, imtahana istighfaro. Didahului oleh kode atau huruf kata-kata yang lain misalnya. Atau kata-kata yang lain yang di akhirnya itu sukun. Seperti kode. Caranya, kodim tahana. Kodim tahana. Kodis takfaro. Kasroh yang ada pada hamzah wasol itu berpindah ke huruf dal sukun, ya. Imtahana, kodim tahana. Istakfaro, kodis takfaro. Seperti itu. Lalu jenis selanjutnya apabila kata Ahmad. Kalau kata yang mendahului khumasi atau sudasi itu berharokat mutaharrik, baik itu dhammah, fathah atau kasroh. Maka hamzah wasol tidak terbaca. Hamzah wasol tidak terbaca. Contohnya, Ahmadu imtahana menjadi Ahmadu imtahana. Jadi hamzah wasolnya tidak dianggap. Ahmadu imtahana. Ahmadus takfaro. Ahmadus takfaro. Ahmadus takfaro. Ahmadum tahana. Seperti itu. Baik. Kita sampai di sini kawan-kawan sekalian. Kita cukupkan di bait ke-27. Insyaallah Ta'ala kawan-kawan sekalian, kita akan masuk kembali di besok. Dan kita lanjutkan di bait ke-28. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada yang punya pertanyaan. Dan saya terangkan juga bahwa memang seperti inilah kita dalam membedah buku syarah ya. Karena materi kita yang asli itu hanya sebuah syair atau susunan syair. Jadi materi kita itu sebenarnya di sini. Materi kita itu sebenarnya ada pada bait-bait syair, ya. Dan ini hanyalah penjelasan ringkas yang membantu kita untuk memahami bait-baitnya. Jadi sebenarnya apa yang telah dijelaskan tadi itu banyak yang sifatnya tambahan ya. Tambahan atau penjelas detail ya. Lebih detail daripada apa yang ada di paragraf-paragraf ini. Tapi yang jadi fokus kita ini adalah pada bait-baitnya. Mungkin ada yang punya pertanyaan, silakan. Baik pertanyaan di pertemuan sebelumnya atau yang pertemuan sekarang, silakan. Ya, 9 ya. Yang punya pertanyaan bisa diketik. Jadi, karakter dari nazom maksud, saya ingin tambahkan, karakter dari nazom maksud ini, cara penyusunan materinya itu berbeda dari buku-buku sorof modern ya. Buku-buku sorof modern itu lebih bisa diterima dan lebih cepat diterima oleh orang-orang yang baca di masa kini, seperti itu. Adapun nazom ini, meskipun tidak serapi buku-buku sorofnya sekarang,
Tapi dengan nazom seperti ini, kalau dihafal, itu akan lebih mudah kita mengingat materi sebenarnya. Seperti itu. Ketimbang buku modern itu buku sorofnya bisa saja hanya sekedar dipahami, tapi belum tentu bisa diingat lebih kuat. Tapi kalau dengan bentuk nazom dalam bentuk syair, ilmunya insya Allah bisa nempel di ingatan. Ya, baik. Ya, di nazom ini adakah syarah yang sudah disusun berdasarkan tema yang dibahas? Ya, barakallahu fikum. Jadi, salah satu panduan yang populer, penjelasan yang populer untuk nazom atau bait syair ilmu sorof ini ada yang namanya kitab Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud fi syarhi nazmil maksud. Ini syarah yang paling ringkas, dan kalau saya tidak salah, keterangan yang ada pada pelajaran kita setelah bait, kemudian ada keterangan-keterangan ini kalau tidak salah ingat, ini diambil banyak dari kitab Aunul Ma'bud, ya, Aunul Ma'bud, Aunul Ma'bud. Kitabnya namanya Aunul Ma'bud, Syarah Nazom Al-Maqsud. Seperti itu. Dan tentunya karena kita di daurah, maka wa'alaikumsalam jaza. Karena daurah, kita berusaha untuk menyajikan materinya sesederhana mungkin. Yang lebih penting adalah kita bisa mengingat poin-poin utamanya ya. Jadi yang paling penting saya ingin tekankan sebelum kita akhiri, bahwa hari ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan di pertemuan pertama tentang sulasi mujarrad, rubai mujarrad, sulasi mazid dan rubai mazid. Dan masing-masing kelompok itu memiliki wazannya tersendiri. Sulasi mujarrad ada 6 wazan, rubai mujarrad ada 1 wazan, sulasi mazid ada 14 wazan, dan yang terakhir rubai mazid itu ada 3 wazan, ya, seperti itu. Kemudian tadi sudah kita bahas tentang masdar mimi wa mashtaqu minhu. Masdar wa mashtaqu minhu itu tadi pembahasannya isim zaman dan isim makannya. Jadi masdar, isim zaman dan isim makan terdiri dari 2 rumus utama, maf'al dan maf'il. Apa saja kondisi fi'il yang bisa dijadikan maf'al, apa saja kondisi fi'il yang bisa dijadikan maf'il. Itu poin utama dari pelajaran yang tadi. Kemudian tadi kita juga sudah mulai membahas bentuk fi'il madhi, ya, bentuk fi'il madhi. Bentuk fi'il madhi, ma'lum, majhul, dan hamzah wasal. Kita masih membahas tentang bentuk fi'il madhi, harokat fi'il madhi, harokat terakhirnya, jenisnya apa saja. Kemudian bagian awal dari fi'il madhi ada yang dimulai dengan huruf berharokat fathah, ada yang dimulai dengan hamzah wasal. Dan kita juga sudah bahas tadi terakhir ini, hamzah wasal ketika tidak bersambung dan ketika bersambung. Seperti itu. Itu ringkasan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Dan tentunya insya Allah saya usahakan setelah pelajaran akan ada semacam bagan yang bisa membantu kita untuk mengingat materi yang telah kita pelajari insya Allah ta'ala. Oh ya, qasidah itu syair juga kah Ustaz? Apa bedanya dengan nazom? Jazakumullah khairan. Ya, kasidah secara bahasa itu artinya bait. Ya, kasidah itu ada secara bahasa artinya kumpulan bait. Jadi kalau ada syair, baitnya ada 10, maka 10 bait itu disebut sebagai kasidah. Misalnya ada syair dengan jumlah bait 20. Kumpulan bait minimal 2 ya, minimal 2 atau 3 bait minimal 2 itu sudah disebut sebagai qasidah. Sudah disebut sebagai qasidah.
Kalau ada 3 bait, disebut juga sebagai qasidah. Apa bedanya dengan nazam? Nah, nazam itu tidak disebut sebagai syair, ya. Syair dan nazam itu hal yang berbeda. Syair disebut syair karena sebuah perkataan disebut syair karena memenuhi beberapa kriteria tertentu. Nazam, sebuah perkataan disebut sebagai nazam ketika dia memenuhi kriteria tertentu, seperti itu. Jadi syair, salah satu kriterianya, bagian ujung dari bait, mungkin saya gambar sedikit, bisa jadi pengetahuan umum juga insya Allah. Misalnya ini ya, afwan. Ya ini syair ya, ini tentang syair. Syair, semua bagian ini wajib bersajak sama. Adapun di bagian ini harus sama. Ini menunjukkan pembeda pembeda sebuah tema. Jadi misalnya bait ke-1, kedua, ketiga ini temanya sama. Masuk ke bait keempat temanya berbeda. Karena temanya berbeda, dihitung sebagai permulaan tema ya, maka bagian bait yang di sini sampai di sini harus sama. Pokoknya yang di awal tema itu antara ujung penggalan pertama dan penggalan kedua sama. Dan seterusnya bagian ujung dari syair itu harus sama dengan ujung setiap bait. Seperti itu. Adapun nazom tidak seperti itu. Kalau nazom seperti ini rumusnya. Kalau ini A, ini B, ini C, ini C. Ini D, ini E, dan seterusnya. Mutlaqo, ulhiqo, ij'ala, juhila, husir, yasir. Nah, ini nazom. Ya. Jadi kalau kanan kirinya sama semua dari atas sampai bawah itu nazom. Tapi kalau hanya ujungnya saja yang sama, maka itu syair. Seperti itu. Itu cara mengidentifikasinya ya. Kemudian mengapa di wazan sulasi mazid tidak ada cara menyusun isim maf'ul, sedangkan di 3 kelompok fi'il selain sulasi mazid ada rumus menyusun isim maf'ulnya. Ya, di sulasi mazid memang tidak disinggung ya di bab tadi tentang cara membuat isim maf'ulnya ya, tentang isim maf'ulnya. Mengapa? Tidak spesifik sih, tapi coba kita kembali ke materi sebelumnya. Jadi ya, barakallahu fik, emasnya detail ya melihatnya. Jadi kalau kita perhatikan, saya ingin tegaskan, al-fi'lu ghairu sulasi. Maksudnya ghairu sulasi mujarrad, ya. Selain dari sulasi mujarrad. Jadi di sini pembahasan di bab ini, di bait 22 dan 23, ini pembahasan cara membuat masdar mimi, isim zaman, isim makan, dari sulasi mujarrad, dari sulasi mazid, rubai mujarrad, dan rubai mazid. Ini untuk sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Ini. Kalau sulasi mujarradnya bagaimana? Sulasi mujarradnya sudah dibahas di sebelum bab 22, ya, seperti itu. Jadi di sini tidak diterangkan di contohnya ada sulasi mazid ya. Tapi ini contoh-contoh ini sudah mewakili seperti itu. Ya, barakallahu fikum kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Bila ada yang masih kesulitan dengan penjelasan, mungkin karena diksi saya yang tidak rapi, atau mungkin memang ada yang belum terbiasa dengan materinya, silakan
bisa ditanyakan lagi di grup. Insya Allah tetap dibalas 24 jam, insya Allah ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, dan ini kita harap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala